Ya, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Dayakolot Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Nah, ini adalah minggu ketiga tanggal 19 Desember tahun 2021. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Natal yang sudah merayakan, yang sedang, yang belum merayakan juga. Tetap saya ucapkan selamat hari Natal. Amin. Dan mari kita naikkan satu pujian, saudara. Lagunya ada bagikan betul. Ku mau seperti Yesus ya. Ini lagu udah lama sekali ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami diberikan tetap kesehatan, kekuatan di bulan Desember Tuhan. Di akhir tahun 2021, minggu ketiga ini kami bisa tetap ibadah. Terima kasih Tuhan, walaupun secara online tapi kami merasakan Tuhan tidak ada perbedaan antara online dan onsite karena kuasa-Mu tetap nyata bagi setiap orang yang yakin, yang percaya, yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini agar bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, ku mau seperti Engkau Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kami dibentuk menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari semua jemaat yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Hari ini tanggal 19 minggu ketiga di bulan Desember saudara. Nah saudara, firman Tuhan seringkali mengajar kepada saudara. Nah yang paling penting adalah hari ini saya ingin ingatkan saudara, sikap kita harus mengerti siapa diri kita sebetulnya. Ketika kita mengerti siapa diri kita sebetulnya, itu akan menghasilkan sikap kita terhadap semua keadaan atau kondisi atau kehidupan yang kita jalani. Kita punya sikap, dan dari sikap inilah ketika kita mengetahui siapa diri kita adalah anak Allah, kita akan mengambil tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tindakan-tindakan firman Tuhan itu akan menghasilkan achievement atau pencapaian yang seharusnya kita dapatkan dari tiap tahun ke tahun. Makanya lagunya ku mau seperti Yesus. Ya, disempurnakan setiap hari, every day, saudara. Jadi tiap hari kalau saudara dengar firman Tuhan, semakin hari saudara semakin disempurnakan, semakin hari semakin mengerti siapa Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita mempunyai sikap yang makin hari makin menyiapkan diri kita untuk kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, mari kita buka firman Tuhan
Jika buka firman Tuhan di dalam Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-25, Saudara. Ayat 25 sampai dengan 33. Ya, ini sering dibacakan, namun tema ini setiap hari kita rasakan. Mari kita buka firman Tuhan dan kita baca bersama-sama. Ayat 25 berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, dan karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Saudara. Nah, kekhawatiran itu sebetulnya sudah terjadi setiap hari, ya, setiap hari. Dan saya mengalami ketika saya mulai percaya pada Tuhan, tetap ada rasa khawatir, ya. Rasa khawatir itu dimulai daripada apa, Saudara? Dari mulai kita masih kanak-kanak, ya, naik SMA masuk perguruan tinggi, kita takut nanti kuliah bisa nggak ya, mampu ngikutin sekolah nggak, biayanya cukup nggak. Setelah selesai kuliah kita mulai bekerja, ketika kita ngelamar diterima nggak ya, khawatir tetap jalan, Saudara, setiap hari, ya. Terutama kalau kita sekarang sudah punya anak besar-besar, sudah kuliah, kita mikirkan biaya kuliah kepada anak-anak kita, kita pikir, aduh nanti anak-anak cukup nggak biaya hidupnya, biaya sekolahnya. Nah, itu terus terjadi, Saudara, dalam kehidupan sehari ke sehari. Itu makanya jemaat yang terkasih, saya ingatkan, ini firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 berkata, janganlah khawatir, ya. Jangan khawatir. Ayat 25, perhatiin, Saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi, Saudara, ketika Tuhan katakan jangan khawatir, kita jangan khawatir lagi. Tetapi ayat firman Tuhan itu menyatakan bahwa manusia itu sering khawatir tiap hari. Walaupun dia sudah beribadah dari tahun ke tahun, walaupun dia mungkin lahir di gereja, mungkin dia pun anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tetap aja khawatir itu selalu ada. Itu makanya, Saudara, dijelaskan ada beberapa ayat dikatakan begini, Saudara, ya, seperti ketika Simon Petrus berjalan di atas air. Ketika dia mulai berjalan, dia bagus. Ketika ada angin, tiupan angin, dia mulai ketakutan. Dan Yesus katakan hal yang sama, kurang percaya. Ayat 30 sudah lihat, perhatiin. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, Saudara. Makanya kalau kita berdoa untuk kesembuhan, kalau kitanya tidak siap, ya, tempatnya tidak siap, itulah makanya benih firman Tuhan butuh tanah yang subur. Kenapa kesembuhan tidak terjadi? Karena kurang percaya. Tanah suburnya cuma sedikit. Yang lainnya ada semak duri, ada batu, ada tanah jalan.
Sehingga itulah yang menghalangi benih firman Tuhan masuk ke dalam hidup saudara. Itu makanya di awal saya kasih tahu, kalau saudara mengetahui siapa diri saudara sebenarnya, itu akan menghasilkan sikap saudara. Dari sikap itu akan menentukan tindakan saudara. Dan tindakan itu akan menentukan saudara pencapaian-pencapaian ke depan. Karena anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan akan selalu berhasil. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Allah. Dan Allah bilang, kalau Allah yang memimpin, Allah yang menjamin keberhasilan itu. Amin. Jadi saudara, hari ini saya katakan jangan khawatir. Bahkan di ayat Matius 6 ini, pasal 6 ini ayat 25 diteruskan. Ada beberapa kali dikatakan janganlah khawatir. Hei engkau yang kurang percaya, janganlah khawatir. Jadi khawatir itu bukan firman Tuhan. Khawatir itu tidak datang daripada Tuhan. Khawatir itu datang dari dunia, dari kata-kata dunia. Karena kita seringkali kalau kita hidup, kita cari nafkah, kita merasa gaji kita umpama 1 juta atau 2 juta. Kita berpikir kita tidak akan mungkin hidup sebulan dengan uang sekian. Anak sekolah, ada 3 anak kita sekolah semua. Biaya ini tinggi-tinggi kita nggak mungkin, nggak cukup. Tapi percayalah saudara, ketika Tuhan mengadakan mujizat, 5.000 orang bisa makan. Ya. Tuhan menguji murid-muridnya. Murid-muridnya khawatir, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Itu karena kita mengukur diri kita. Nah, hal yang kedua, saudara jangan mengukur kekuatan kita. Setiap kali apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengukur kekuatan kita, semua firman Tuhan yang kita dengar dari lahir sampai kita mungkin besar, mungkin kita sekolah teolog, mungkin kita jadi jemaat yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau saudara mengukur kekuatan saudara, tidak akan pernah terjadi mujizat dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya, saudara. Jadi dikatakan jangan khawatir, karena khawatir itu tidak datang dari Tuhan. Khawatir itu datang dari dunia ini. Ya. Jadi yang pertama tadi kurang percaya. Kalau saudara hari ini khawatir, berarti saudara tipe orang yang kurang percaya. Ya, aduh nanti saya jodohnya siapa? Itu namanya sudah Kristen kurang percaya. Dan percayalah, orang kurang percaya itu selalu bimbang. Dan dia tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Dia selalu membandingkan Allah dengan hartanya. Dia selalu mamon dengan Tuhan tuh silih berganti menjadi Tuhan. Tapi Allah pingin Allah yang nomor 1 dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi yang pertama dikatakan saudara, kurang percaya itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan bilang, katakan, kamu harus percaya. Ya, ada jaminan. Tahun 2021 tuh sebentar lagi selesai, saudara harus belajar percaya. Nanti memasuki tahun 2022, Tuhan akan lebih memberkati kehidupan setiap anak Tuhan yang apa? Yang sungguh percaya, tidak khawatir lagi. Waduh Pak, gimana nggak khawatir Pak? Biaya hidup tambah tinggi karena saudara selalu menghitung. Saya kasih tahu, saudara terlalu menghitung pengeluaran saudara dan saudara terlalu mengukur kekuatan saudara. Padahal kekuatan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan oleh manusia. Allah bilang kalau Allah ngomong, Allah pasti menepati janjinya. Amin. Ya. Diteguhkan lagi di ayat yang berikutnya dikatakan saudara. Jadi saudara jaminannya lihat burung di udara, dikatakan ayat berapa? Ayat 26, pandang burung di udara. Burung aja dikasih makan, apalagi saudara ya. Nah, ayat yang berikutnya yang menarik adalah dikatakan begini, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya saudara, kalau ada masalah persoalan, saudara nggak usah pikirin sampai besok lagi. Cukuplah sehari itu saja saudara khawatir. Mungkin saudara pikirin itu. Artinya gini, dalam segala apa, usahakan semaksimal saudara yang saudara lakukan, dia lakukan. Lebih dari itu kalau saudara tidak mampu, ya sudah cukup aja, bersyukur sisi sama Tuhan. Nanti Tuhan akan selesaikan semuanya itu, saudara. Nah, ayat 33 berkata begini. Ayat 31 sudah mulai ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah,
Saudara, Allah tidak mau engkau sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya dari tadi awal saya kasih tahu, ketika saudara menyadari siapa diri saudara sebetulnya, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, saudara adalah kepunyaan Allah. Dan perhatiin, kalau saudara kepunyaan Allah, saudara menyadari bahwa saudara di dalam Tuhan, saudara akan belajar melepaskan pengampunan. Saya selalu ingatkan, ketika saudara di dalam Tuhan, saudara tidak akan menjadi manusia yang kepahitan. Saudara tidak akan licik hidup saudara. Saudara akan penuh dengan kasih, penuh dengan pengertian di dalam Tuhan. Saudara akan berkatakan dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Saudara akan selalu keras terhadap dosa. Tidak, aku berkata tidak, karena ini salah. Ini bukan dari Tuhan. Tetapi ingat baik-baik saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat selalu bahwa saudara adalah anak Tuhan. Ya, sikap saudara menyadari bahwa saudara anak Tuhan akan menentukan tindakan saudara ke berikutnya. Dan tindakan itu biasanya membawa kepada pencapaian saudara. Ketika tindakannya benar di dalam Tuhan, maka pencapaian-pencapaian yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Ketika dikatakan Tuhan, kamu jangan khawatir, saudara tidak khawatir, saudara bersyukur sama Tuhan. Lihat, ada kasih karunia, ada sukacita. Selama itu saudara bekerja dengan sungguh-sungguh. Selama saudara berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan ketika saudara merasa tidak ada jalan. Ada lagunya kan? Dia buka jalan saat tiada jalan. Seringkali saya menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi saya belajar saudara membiarkan firman Tuhan hidup dalam diri saya, sehingga akhirnya saya datang melihat apa yang Tuhan lakukan. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang cari nafkah juga dengan sungguh-sungguh dengan istri. Saudara, masalah selesai atau sukses tidak sukses itu saya serahkan semua kepada Tuhan. Yang penting saya tidak mikir lagi, khawatir lagi, saya tidur nyenyak aja. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata jangan khawatir. Karena ketika kita khawatir, kita adalah satu tipe orang dengan kurang percaya. Sama dengan orang kurang percaya. Bagaimanakah mungkin kita di gereja nyanyi nyembah Tuhan, bahasa roh, haleluya, kuat-kuat nyanyi, tapi ketika besok diperhadapkan dengan masalah, saudara tetap khawatir. Itu namanya saudara kurang percaya. Apa artinya saudara demikian? Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya pernah melihat saudara, seorang ketika mau masuk pendidikan akabri, saya lihat di cerita di YouTube-nya, dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri, fisiknya dipersiapkan, mentalnya dipersiapkan, dia olahraga tiap hari sungguh-sungguh, dan dia pelajaran apapun yang akan dites dia persiapkan diri, sehingga tubuhnya bisa di-setel, tubuhnya bisa diatur, pikirannya bisa diatur. Ketika dites dia berhasil dengan sukses, dia masuk pendidikan akabri saudara. Saya melihat demikian, kerja keras. Tuhan mau lihat saudara kerja keras. Demikian juga anak Tuhan yang takut akan Tuhan, bekerja keras dengan sungguh-sungguh di dalam bidangmu. Ketika engkau sungguh-sungguh, tidak tipu-tipu, ya, tidak malas-malasan, maka Tuhan akan pelihara saudara. Tuhan akan berberkati usaha saudara. Asal satu, saudara sungguh-sungguh lakukan di dalam Tuhan, ya. Dikatakan semua ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita seperti orang lain khawatir terus, itu semua sama saudara dengan orang yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu, dikatakan Bapamu, makanya kalau berdoa sertakan Bapa kami yang di surga. Berapa banyak di antara saudara kalau saudara berdoa bahasanya kemana-mana, kata-katanya bagus, tetapi saudara tidak pernah menyertakan Bapa kami yang di surga. Saudara, ketika saudara mengakui dia sebagai Bapa, dia sebagai Tuhan, maka Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, dia akan akui kita sebagai anak. Dan ketika saudara diakui sebagai anak, perhatiin, kalau ada anak presiden, saudara, diakui menjadi anaknya presiden, maka orang-orang dimanapun anak presiden itu datang, ya, dia akan dihargai, dihormati. Kenapa? Dia diakui oleh presiden menjadi anaknya, dan dia akan dijaga demikian, saudara. Ada penjagaan khusus buat anak-anak presiden, ya. Anak gubernur juga, kalau sungguh-sungguh diakui, dia akan seperti anak gubernur, dijagai,
Saya bikin ilustrasi buat saudara agar saudara mengerti sesederhana mungkin firman Tuhan. Apalagi kalau kita anak Bapa kita yang di surga, yaitu Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Allah akan menjaga langkah-langkah saudara. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa? Yang sering saya bagikan tiap hari. Kerajaan Allah bicara tentang, bukan tentang Roma 14 ayat 17, bukan tentang makanan minuman, tetapi tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kebenarannya saudara nggak boleh khawatir. Wah, apa saya susah? Kebenarannya tetap berkata, engkau tidak usah khawatir. Kalau engkau khawatir, engkau sama dengan orang yang kurang percaya. Bagaimanakah mungkin kita orang yang di gereja luar biasa, ya nyanyinya luar biasa, doanya keras-keras, kenceng-kenceng, doa buat orang sakit, tetapi ketika menghadapi masalah, kita seperti orang kurang percaya. Bagaimana Pak kalau saya sakit? Ya sudah perhatiin gaya hidup saudara, mungkin gaya makan saudara salah, sehingga tubuh saudara rusak, ya. Gaya hidup saudara. Mungkin saudara kurang tidur, itu yang menyebabkan sakit penyakit. Dan sebenarnya Tuhan sudah kasih jalan, ya, perbaiki gaya hidup kita setiap hari, sehingga hari-hari kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saya lanjutkan ayat tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Yaitu apa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan bilang prioritas utama kita cari kebenaran. Bekerja kebenarannya adalah saudara tidak boleh tipu-tipu curi waktu, ya. Apalagi ketika saudara ibadah, saudara sungguh-sungguh ibadah. Ketika saudara berbisnislah sungguh-sungguh. Ada banyak anak Tuhan ketika bisnis saudara tipu sana tipu sini, saudara ambil untung sendiri, saudara nggak boleh, ya. Saudara harus sungguh-sungguh. Kalau memang modal segini, katakan segini. Banyak anak Tuhan yang wah modalnya juga nggak segini Pak, padahal modalnya kecil. Saudara ngomong tinggi-tinggiin, saudara nggak boleh begitu kalau jualan. Apa adanya, saudara. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara, baik secara rohani maupun secara jasmani. Inilah nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak perpanjang, tetapi ingat, jangan khawatir. Ya, kalau saudara sakit hari ini, terus mungkin gaya hidup saudara salah, saudara perbaiki gaya hidup, bertobat, minta ampun. Maka Tuhan akan pulihkan saat ini juga. Tuhan akan sembuhkan saudara. Kalau sudah ada masalah keuangan, mungkin saudara banyak hutang di sana sini, saudara berhenti berhutang. Mulai lakukan yang terbaik. Hiduplah daripada kebutuhan, bukan daripada keinginan mata saudara. Kebutuhan akan menuntun saudara kepada keberhasilan, tapi keinginan akan menghasilkan kehancuran dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu, Yesus Tuhan, disembah Kau Allah Rajaku, Kau gunung batuku. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman Allah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema khotbah hari ini jangan khawatir. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan, siapapun engkau. Kalau engkau
biasanya khawatir. Biasanya engkau menganggap, aduh gimana sekolah saya, aduh gimana anak saya, aduh gimana saya dapat jodoh atau tidak. Saudara mulai rubah gaya hidupnya, mulai perbaiki gaya hidup, gaya berpikir. Mungkin saudara pilihan makanan membuat saudara sakit, gaya tidur saudara mungkin terlalu larut malam. Mari ubah agar hari ini saya berdoa. Kalau engkau khawatir selama ini, mari Tuhan campur tangan buat setiap jemaat Tuhan, biar terbuka mata rohaninya, mulai memperbaiki gaya hidupnya. Tidak asal belanja, tetapi mulai mengatur keuangannya dengan baik. Semua bersumber dari kebutuhan. Hanya kebutuhan saja yang dibeli, bukan keinginan. Berdoa dalam nama Yesus, siapapun engkau, mari pulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, mungkin cara makan engkau salah, mungkin engkau gaya tidur engkau salah, terlalu larut malam, kurang tidur. Aku berdoa dalam nama Yesus, pulihkan Tuhan. Mungkin terlalu capek engkau, maka engkau sakit-sakit badan. Aku berdoa dalam nama Yesus, pulihkan mereka semua Tuhan. Bahkan aku berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan, lawat satu persatu Tuhan. Bukan karena kebetulan hambamu kehidupan kami Kristen, tapi mulai kita menyadari kalau kita tidak sendiri menyadari bahwa kita anak Allah, maka hidup saudara akan mengalami kehancuran. Aku berdoa Tuhan buat keluarga Andri, Desi. Aku berdoa buat keluarga Tuhan, keluarga Yohan, Shalom Tuhan, Jojo. Juga Tuhan, aku berdoa juga buat Michael, buat keluarga Exal Tuhan, buat Ibu Amai, Oto Karmoyana. Berdoa dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan buat keluarga brother kami Kiki, lawat dalam nama Yesus. Anak kami juga Maria Yosi, cucu kami Marsha, berkati Tuhan. Berdoa buat anak kami Clement, berkati Tuhan. Limpahkan kasih karunia, sukacita, kesehatan, kekuatan, semangat untuk menghadapi ujian prakteknya Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia, berkati dalam kuliahnya, sehatkan, kuatkan, berkati kesehatan, kekuatan. Istri kami juga berkati dalam pekerjaan usahanya Tuhan, berkati kesehatannya, urapi dia Tuhan, agar makin hari makin menyadari bahwa penyertaan Tuhan yang membuat kami tetap diberi kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Dan bangsa negara kami, mari Tuhan berkati, presiden kami juga berkati Tuhan, pemerintah setempat berkati, tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati Tuhan. Dan hamba pribadi yang banyak kekurangan kelemahan Kau berkati, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu saja Tuhan. Berkati yang menyaksikan juga Tuhan, siapapun Engkau yang menyaksikan. Aku berdoa, kalau Engkau hari ini betul-betul khawatir, Aku berdoa dalam nama Yesus, jangan khawatir. Ada jaminan dari Tuhan, burung saja diberi makan, apalagi Engkau anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada minggu ini. Biarlah segala pujian, hormat hanya milik-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.